gambaran tentang organisasi belajar atau learning organization. Proses pembelajaran pada tingkat individu dipacu dengan memberikan kesempatan pada setiap individu untuk berperan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kualitas, dan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan. Sedangkan pada tingkat tim dilakukan dengan dorongan agar setiap pekerjaan dilaksanakan secara tim. Pimpinan memberikan fasilitas dan anggaran kepada tim. Peran pimpinan dengan didukung infrastruktur yang memadai dapat mendorong munculnya pembelajaran pada seluruh tingkatan. Menurut Chenge 1995, untuk membangun LO dimulai dengan membangun infrastruktur pengetahuan pada tingkat individu, tim kerja, dan organisasi. Komponen arsitektur ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur berarti sumber daya yang disediakan organisasi, yaitu ide-ide penuntun, teori, metode, dan peralatan organisasi serta inovasi dalam infrastruktur. Inovasi dalam struktur dilaksanakan dengan membuat perubahan pada waktu dukungan manajemen, dana, informasi, struktur organisasi, desain pekerjaan, sistem pengupahan, dan jaringan informasi. Hal yang paling penting untuk diperhatikan tentang inovasi dalam infrastruktur pada LO yakni inovasi harus memungkinkan orang-orang untuk mengembangkan kemampuannya dalam konteks pekerjaan. Pembentukan LO, George 1997, berarti menciptakan iklim dalam mana proses pembelajaran didorong, didukung, dihargai, dan diberikan imbalan. Konsep triangulasi arsitektur LO yang dikemukakan oleh Chenge dan konsep pembentukan LO yang dikemukakan oleh George jelas menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembentukan LO adalah kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi, struktur organisasi, dan strategi organisasi. Pada era pengetahuan intelektual merupakan model utama. Charles A. Stewart 1997 menyatakan bahwa modal intelektual adalah material intelektual seperti pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, dan pengalaman yang dapat dipergunakan untuk menciptakan kemakmuran. Organisasi yang belajar dalam upaya menambahkan kumpulan pengetahuan dalam dirinya, individu belajar juga dari individu lainnya yang kemudian bertukar pengalaman dan pengetahuan. Hasilnya adalah pengetahuan pada tingkat kelompok. Pada tingkat ini sudah merupakan pengetahuan bersama yang dikembangkan, dikaji, dan digunakan bersama pula. Jika pengetahuan yang dihasilkan kelompok tersebut kemudian digunakan pada tingkat organisasi, maka terciptanya OB. Organisasi yang belajar semakin diperlukan dalam lingkungan yang sangat dinamis. Dalam lingkungan yang dinamis saat ini, paling tidak 3 tema utama yang mewarnai wacana politik, ekonomi, dan budaya, yaitu desentralisasi, otonom individu, dan harmoni. 3 tema tersebut telah mendorong terbentuknya masyarakat informasional yang dicirikan adanya pengetahuan, molekularisasi, integrasi, dan hubungan antar jaringan, serta inovasi dalam masyarakat. Sumber daya masyarakat informasional adalah pengetahuan, informasi, kepemilikan intelektual, dan pengalaman. A. Pengertian organisasi belajar. Organisasi yang belajar adalah kemampuan organisasi menyediakan iklim belajar bagi para anggotanya, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan organisasi dan dalam memecahkan masalah pada masa sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Organisasi memerlukan dukungan manajemen dalam bentuk iklim yang mendukung, budaya belajar, strategi pengembangan, sumber daya manusia, dan meletakkan organisasi dalam proses transformasi yang kontinu, serta pemimpin yang berperan sebagai a steward, teacher, and designer. B. Kategoris organisasi belajar atau learning organization. Menurut Chris Agiris, pada tahun 1983 menyatakan bahwa learning dibedakan menjadi 2, yaitu single loop learning dan double loop learning. Sedangkan menurut Flat dan Rom pada tahun 1996 menyatakan bahwa learning dibedakan menjadi 3,
yaitu single loop learning, double loop learning, dan triple loop learning. Single loop learning yaitu proses menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dengan norma, strategi, dan asumsi. Double loop learning yaitu ketika kita mulai meragukan apakah aturan, norma, dan nilai yang komponen OB menurut Sen. Peter Sen menyatakan bahwa organisasi belajar dibentuk oleh 5 disiplin, yaitu yang pertama, personal mastery, menggambarkan orang yang memiliki kecakapan tertentu dalam segala aspek kehidupan, baik sebagai personal maupun profesional. Esensi personal mastery adalah menumbuhkan serta memelihara creative tension dalam hidup. Yang kedua, mental models, yakni gambaran-gambaran, asumsi-asumsi, dan cerita-cerita yang terdapat dalam pikiran manusia, institusi, dan segala aspek lain dari dunia. Mental model merupakan alat utama penuntun dari tindakan manusia. Yang ketiga, shared vision, merupakan visi yang dipahami bersama untuk digunakan untuk menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan. Yang keempat yaitu team learning, yakni proses menyatukan dan memelihara kapasitas tim demi mencapai hasil yang diinginkan bersama. Hambatan terhadap berkembangnya team learning umumnya berasal dari organisasi itu sendiri, baik polis maupun strategi-strategi yang berlangsung menghambat berkembangnya tim learning tersebut. Yang kelima yaitu system thinking, yaitu suatu entitas yang mempertahankan eksistensi dan fungsinya berupa Kegiatan belajar 3. Penciptaan pengetahuan. Pengetahuan adalah apa yang orang atau kelompok ketahui atau dianggap tahu. Tujuan belajar adalah menciptakan pengetahuan. Menurut Noren dan Crosson, sumber pengetahuan adalah kejadian atau fakta pengalaman. Hasilnya adalah deskripsi dari kejadian atau pengalaman. Deskripsi merupakan data yang akan dianalisis lebih lanjut. Analisis dilakukan dengan mengaplikasikan data ke dalam pengambilan keputusan. Hasil dari analisis berupa informasi. Yang kedua, menurut Nonaka dan Takuchi, pengetahuan diciptakan melalui interaksi antara tacit dan explicit knowledge. Keduanya saling berinteraksi dan saling melengkapi. Terdapat 4 cara konvensi pengetahuan, yaitu sosialisasi atau proses berbagai pengalaman. Yang kedua, eksternalisasi atau proses mengungkapkan. Yang ketiga adalah kombinasi, proses mensistemasikan. Yang keempat, internalisasi atau proses mengedapkan. Langkah penting dalam menciptakan pengetahuan adalah proses dialog secara tatap muka. Yang ketiga adalah menurut Dorothy Leonard Barton. Menurut Barton, ada 4 cara dalam menciptakan pengetahuan. Yang pertama, pemecahan masalah secara kreatif. Yang kedua, mengintegrasikan metode dan teknologi baru. Yang ketiga, eksperimen secara formal dan informal. Dan yang terakhir, yang keempat, memperoleh pengetahuan dari luar organisasi. 4. David A. Garvin. Garvin menyatakan bahwa agar terjadi proses belajar, organisasi harus mengumpulkan informasi dan data, merangkai fakta, dan melakukan observasi, disebut metode intelijen. Organisasi harus menginterpretasikan informasi, menghasilkan perspektif, posisi, dan menyesuaikan pengertian, disebut pengalaman. Organisasi mengaplikasikan informasi, menggunakannya dalam tugas-tugas, aktivitas, dan membentuk perilaku baru disebut dengan eksperimen. 5. Kurt Lewin. Menurut Lewin, proses belajar mencakup usaha-usaha diantaranya unfreezing, yaitu proses mempertanyakan asumsi, kepercayaan, pengetahuan, atau sikap-sikap yang dianut. Lalu movement, yaitu melakukan perubahan. Lalu refreezing, yaitu memapankan sikap dan perilaku baru. Proses tersebut akan menambah timbunan pengetahuan dan pengalaman baru, sehingga manusia akan bertambah referensinya dan akan memiliki semakin banyak literatur atau memori tentang sesuatu dalam pikirannya. 6. Margaret Reid. Secara lebih sistematis, Mumford dan Sutton mengajukan formula tentang learning. Menurut Mumford L.,
learning sama dengan Q1 atau questioning insight plus P programmed knowledge Q2 adalah proses mempertanyakan masalah, isu atau kesempatan. Terdapat 3 komponen learning yang dikemukakan oleh Mumford dan Sutton. Q1 dan Q2 adalah daya kritis seseorang untuk selalu mempertanyakan atau meragukan suatu gejala.